Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami, kelompok satu, akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anastasia Aulia Nurhaliza, NIM 2403020415. Selanjutnya, rekan saya. Perkenalkan, Perkenalkan, saya saya Ardila Aulia Labibah, NIM 240302040117. Perkenalkan, nama saya Siti Maufiro, NIM 24030204016. Perkenalkan, saya Jenika Putri Fardila dengan NIM 2403020406. Oke, oh ya, salah. Oke, hari ini Oke, kami akan hari ini membahas kami akan Pancasila membahas sebagai Pancasila sistem sebagai filsafat, sistem pokok filsafat, pikiran, pokok pokok pikiran, pikiran, pokok nilai moral, pikiran, nilai nilai moral dan moral norma, dan norma, dan dan Pancasila Pancasila sebagai nilai sebagai nilai dasar. dasar. Masuk pada Masuk materi pada materi pertama, pertama, yaitu yaitu Pancasila Pancasila sebagai sebagai. sistem filsafat. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Oke, yang pertama yaitu makna filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti bijaksana. Sehingga bisa Sehingga secara etimologi, kata filsafat bisa diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Yang kedua yaitu keterkaitan dengan rasa nasionalis. Dengan rasa nasionalis, bahwa setiap warga negara Indonesia harus mencintai produk-produk dalam negeri. Dan juga sebagai warga negara Indonesia yang memiliki rasa nasionalis, harus mencintai setiap perbedaan yang beragam yang menjadi ciri khas negara Indonesia. Selanjutnya yaitu penyesuaian dengan hukum kausalitas. Hukum kausalitas yaitu hukum sebab akibat. Rakyat Indonesia telah menyesuaikan dengan hukum kausalitas di negara ini. Yang pertama, tentang hakikat sila pertama. Tuhan ditempatkan sebagai yang pertama sekaligus sebab pertama adanya kehidupan saat ini. Yang kedua, hakikat sila kedua. Ragamnya budaya di negeri ini menjadi sebab manusia wajib memiliki adab dan moral. Yang ketiga, hakikat sila ketiga. Keberadaan manusia sebab sebagai makhluk hidup. Yang kita ketahui, manusia sebagai makhluk sosial yang perlu bantuan orang lain sehingga akan menimbulkan persatuan di dalamnya. Hakikat sila keempat. Untuk memenuhi kebutuhan bermasyarakat, maka perlu diadakan musyawarah. Di Indonesia sendiri,
musyawarah juga sudah diterapkan baik selama ini. Yang kelima, hakikat sila kelima. Setiap manusia memiliki hak keadilan yang sebanding, tidak ada yang dibeda-bedakan dan tidak ada yang dirugikan. Pancasila sebagai filosofis. Bisa dilihat dari hakikat sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. 5 nilai tersebut merupakan kebutuhan yang didambakan oleh semua manusia. Karena kelima nilai Pancasila tersebut bersumber dari kodrat manusia dan sekaligus merupakan kebutuhan dasar manusia. Pancasila mengandung kebenaran secara ilmiah, filosofis, dan religius. Dibuktikan dengan isi-isi Pancasila tersebut. Kemudian, Pancasila dijadikan filsafat negara dan pandangan hidup bangsa. Terima kasih. Lanjut pada materi kedua, yaitu pokok-pokok pikiran dalam Pancasila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang pokok-pokok pikiran dalam Pancasila. Sebagai suatu filsafat, Pancasila yang rumusannya tercantum dalam UUD 1945 mempunyai pikiran atau konsep dasar dalam bidang ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Satu, di bidang ontologi. Bidang yang membicarakan hakikat yang ada atau keberadaan dari segala sesuatu, termasuk di dalamnya keberadaan alam semesta, manusia, dan Tuhan. Secara ontologisme, Pancasila mengandung asas dan nilai, yakni Tuhan Yang Maha Esa merupakan Maha Sumber, sebab pertama kausa prima dari segala sesuatu yang ada. Dua, keberadaan alam semesta sebagai ada dan tak terbatas. Tiga, eksistensi manusia sebagai makhluk yang monopluralis dan sekaligus monodualis, baik sebagai makhluk Tuhan maupun sebagai makhluk pribadi. Yang ketiga, eksistensi dan tata budaya merupakan perwujudan dari martabat dan kepribadian manusia sebagai makhluk yang unggul atau makhluk yang mulia. Yang keempat, eksistensi bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat sebagai puncak prestasi perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari rahmat Tuhan sebagai kausa prima. Yang kedua di bidang epistemolog, yakni merupakan cabang filsafat yang menyelidiki sumber, proses, syarat, batas, dan kebenaran ilmu. Sebagai suatu filsafat, Pancasila juga mempunyai konsep tentang ilmu sebagai berikut. Satu, sebagai maha sumber ilmu pengetahuan adalah Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan manusia dengan berbagai potensi yang tinggi. Manusia dibekali dengan akal, rasa, karsa, dan panca indera. Dengan akal, manusia bisa memperoleh pengetahuan melalui penghayatan dan pemahaman yang kemudian disusun menjadi ilmu. Secara teoritis teknik, sumber pengetahuan dibedakan menjadi tiga, satu sumber primer, dua sumber sekunder, tiga sumber tersier. Sumber primer merupakan sumber orisinil yang diperoleh melalui pemahaman dan penghayatan. Dua sumber sekunder ialah bidang-bidang ilmu pengetahuan yang sudah ada atau berkembang, kepustakaan, dokumentasi. Yang ketiga, sumber tersier ialah yang berisi seorang cendekiawan, keilmuan, ahli, dan narasumber. Selanjutnya, pengetahuan dilihat secara hierarkis, dibedakan menjadi pengetahuan idera, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filosofis, dan
pengetahuan religius. Yang ketiga di bidang aksiologi. Di bidang aksiologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki pengertian, jenis, tingkatan, sumber, dan hakikat nilai. Jadi Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber nilai dengan bijaksana menciptakan alam semesta dan seisinya, serta keteraturan dan hukum-hukumnya. Manusia dengan potensi ganda dalam hukuman dengan nilai, yaitu manusia dapat membedakan secara hakiki sumber-sumber nilai. Manusia dengan potensi ganda dalam hukuman dengan nilai, yaitu manusia sebagai subjek nilai. Atau dalam isiannya itu, secara universal, manusia menyadari bahwa sumber eksistensinya atau keberadaan alam semesta termasuk keberadaannya adalah Tuhan. Jadi yang menciptakan alam semesta perlu diketahui bahwa alam semesta ini adalah yang menciptakan adalah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia sebagai sumber nilai mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mendayagunakan, mewariskan, dan melestarikan nilai-nilai dalam kehidupannya. Yang ketiga, seluruh kesadaran manusia tercermin pada kepribadian, tindakan, amal, dan kewajibannya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, pada materi ketiga, yaitu nilai, moral, dan norma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, nilai adalah sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Bertolak dari pengertian itu, maka setiap orang memiliki nilai, yaitu sesuatu yang didambakan dan diidealkan. Sesuatu yang diidealkan itu bisa berupa kebaikan, keindahan, kebenaran, keadilan, kecantikan, kebahagiaan, dan lainnya. Karena merupakan sesuatu yang diidealkan, maka nilai itu bersifat abstrak, hanya ada di pikiran, hanya ada di dalam pikiran. Oleh karena itu, mahasiswa pasti menginginkan nilai A untuk suatu mata kuliah. Nilai juga merupakan keputusan seseorang terhadap suatu objek dengan cara membandingkan kualitas sesuatu tersebut dengan sesuatu yang diidealkan. Kemudian makna norma. Sebagai contoh, jika mendambakan keluarga yang baik, maka mereka memiliki peraturan sebagai harus berperilaku seperti apa dan memiliki peraturan tertentu. Peraturan tersebut disebut norma. Jadi, suatu nilai agar terwujud harus dijabarkan ke dalam aturan-aturan atau norma. Jika tidak dijabarkan ke dalam norma atau aturan, nilai hanya akan ada di dalam pikiran atau abstrak. Kemudian, integritas nilai dan norma. Dalam memberikan penilaian, masing-masing masyarakat memiliki norma atau ukuran yang berbeda. Setiap masyarakat memiliki adat istiadat atau norma sendiri-sendiri, dan ketika kita hidup dalam suatu masyarakat, kita harus mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat tempat kita berada. Terima kasih. Lanjut pada materi keempat, yaitu Pancasila sebagai nilai dasar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ketika para pendiri negara akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pasti akan muncul pertanyaan negara seperti apa yang akan dibangun dan didasarkan pada nilai apa. Pasti di saat itu muncul perdebatan mengenai dasar negara yang akan didirikan. Ada yang mengusulkan bahwa negara yang dibangun harus didasarkan pada nilai-nilai agama. Atau ada juga yang mengusulkan bahwa negara
yang didirikan harus didasari oleh nilai-nilai kebangsaan. Proses merumuskan dasar negara saat itu melibatkan banyak pemikir, seperti Bapak Presiden Insinyur Soekarno, lalu ada Muhammad Yamin dan Muhammad Hatta. Beliau-beliau mengajukan usulan dengan argumentasi masing-masing. Di dalam budaya masyarakat yang ada, memiliki beberapa nilai yang dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di antaranya yaitu nilai-nilai Pancasila, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Meskipun ada perbedaan, namun di antara mereka ada kesamaan mengenai nilai yang akan dijadikan dasar negara, yaitu yang pasti ada nilai religius, demokrasi, persatuan, kemanusiaan, dan keadilan. Akhirnya, melalui diskusi yang mendalam, para pemikir bangsa sepakat bahwa dasar negara yang akan diproklamasikan yaitu Pancasila yang saat ini kita pegang teguh. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, dan sebagai sumber dari segala sumber tata tertib hukum. Fungsi penyelenggaraan negara juga harus didasarkan pada Pancasila. Ini membawa konsekuensi bahwa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila. Mengingat Pancasila adalah nilai dasar, maka harus dijabarkan ke dalam UUD NKRI 1945 secara instrumental agar bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Terima kasih. Kami tampung seluruh pertanyaan dari kalian. Tiga. Tiga pertanyaan maksudnya. Harus diskusi. Terus kalau ada yang mau tanya bisa langsung raise hand aja guys. Itu tulisannya nggak beri kamu. Kamu dunia berbalik. Kamu satu dunia lagi. Iya, saya nggak dapat. Ada sini. Enggak kawan aja. Atau raise hand atau komentar gitu loh. Bisa komen, bisa komen aja kalau misalnya nggak mau ngomong. Aja judes-judes lah, hari kira tinggal dating. Langsung tembak aja sih. Silakan.
Intan ada yang ditanyakan, silakan Yusuf ada yang ditanyakan. Yang mau presentator kah? Saya kok yang oh berarti mempersiapkan ya. Tadi tidak ditanyakan, berarti sudah jelas. Ada untuk mikir kita sini. Baik, jika tidak ada yang ingin dipertanyakan dan didiskusikan, presentasi pada hari ini kami tutup. Sekian dari kelompok kami, kelompok satu. Terima kasih. Maaf juga bila ada salah kata atau tindakan yang kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih teman-teman. Iya, Wassalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.